5 pemain diaspora Eropa, termasuk Mauro Zylstra dan Daniel Klein, siap memperkuat timnas Indonesia. PSSI mulai memproses naturalisasi dan membuka peluang untuk memperluas opsi pemain. Performa menurun, agenda timnas yang padat dan risiko cedera membuat Mads Hilgers jarang dilirik klub lain. Masa depannya di bursa transfer musim panas masih belum jelas. Kepindahan Jai Idzas ke Sassuolo memberi peluang menit bermain, pengalaman di Liga Elit dan bimbingan pelatih juara dunia. Patrick Kluivert menilai hal ini akan meningkatkan kontribusinya di kualifikasi Piala Dunia. Alex Pastoor aktif memantau pemain timnas yang tampil di Eredivisie, termasuk Calvin Verdonk, Emiliano Reinders, dan Mads Hilgers. Langkah ini bagian dari persiapan jelang laga uji coba melawan Lebanon dan Kuwait pada September. Cederanya oleh Romeni membuat timnas mempertimbangkan Ramadan Salanta dan Jens Raven sebagai pengganti. Keduanya dinilai punya kelebihan masing-masing, meski mencari striker murni tetap jadi tantangan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Sedikitnya 5 pemain diaspora Eropa secara terbuka menyatakan keinginan mereka untuk membela timnas Indonesia. Salah satunya bahkan sudah membuat PSSI bergerak cepat memproses naturalisasi. Nama pertama adalah Mauro Zylstra, striker berdarah Sunda yang kini bermain untuk FC Volendam di Liga Belanda. Pemain 20 tahun ini sedang dalam proses naturalisasi dan diharapkan bisa memperkuat skuad Garuda U23 maupun senior di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengkonfirmasi bahwa surat permohonan naturalisasi Mauro telah ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto dan sedang menunggu pembahasan DPR usai masa reses. Selanjutnya, Gien Zendenbergen, penyerang 23 tahun yang membela Venlo, juga menyatakan minatnya. Meski begitu, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari PSSI terkait langkah lanjutan untuk sang pemain. Di posisi kiper ada Daniel Klein, pemain berdarah Jerman Indonesia berusia 24 tahun yang memperkuat FC Augsburg. Klein mengaku sudah dihubungi perwakilan PSSI dan siap bermain untuk skuad Garuda jika diberi kesempatan. Nama keempat adalah Jordi Weerman, gelandang Madura United yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Ex-pemain timnas Belanda U20 ini pernah berharap bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia. Terakhir, Thomas Paul, bek kiri Helmond Sport yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang lahir di Bogor. Pemain 23 tahun ini menyatakan dirinya sangat terbuka untuk memperkuat timnas jika mendapat tawaran resmi. Kelima pemain ini menambah daftar panjang talenta diaspora yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Dengan minat dan kesiapan mereka, peluang untuk memperluas pilihan pemain di skuad Garuda semakin terbuka lebar menjelang laga-laga penting mendatang. Bek FC20 sekaligus pemain timnas Indonesia, Mads Hilgers, tengah menghadapi situasi sulit di bursa transfer. Meski sudah menyatakan keinginan untuk hengkang dan mendapat lampu hijau dari klub, hingga kini belum ada tim yang serius mengajukan tawaran. Pengamat sepak bola Belanda, Tjaarman van Wissing dan Anko Jansen, mengungkap 3 faktor utama yang membuat Hilgers kurang diminati klub lain. Pertama, performa Hilgers dinilai menurun di akhir musim 2024-2025. Van Wissing menilai musim terakhirnya berjalan buruk, tidak sebanding dengan potensi yang dimilikinya. Hal senada diungkap Jansen, yang menilai sang bek gagal menunjukkan kualitas terbaiknya di periode krusial. Kedua, status Hilgers sebagai pemain timnas Indonesia menjadi pertimbangan klub-klub Eropa. Menurut Jansen, keikutsertaannya di berbagai agenda internasional membuatnya kerap absen dari pertandingan klub. Kondisi ini dianggap bisa mengganggu konsistensi penampilan di level liga, sehingga membuat manajemen tim berpikir 2 kali. Ketiga, Hilgers kini disebut lebih rentan mengalami cedera. Faktor fisik ini dinilai beresiko bagi klub yang ingin berinvestasi pada pemain bertahan. Jansen menegaskan, klub besar enggan mengeluarkan biaya besar untuk pemain dengan catatan cedera yang mengkhawatirkan. Van Wissing menutup pernyataannya dengan mengatakan, jika ada klub yang benar-benar menginginkan Hilgers, proses transfer mestinya sudah terjadi sejak awal. Namun hingga kini, tak ada langkah konkret yang terlihat. Situasi ini membuat masa depan sang bek 24 tahun tersebut masih menjadi tanda tanya besar di sisa bursa transfer musim panas. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert,
memiliki alasan kuat untuk merasa senang setelah Jay Itzes resmi bergabung dengan Sassuolo. Kepindahan ini dinilai membawa 3 keuntungan besar bagi skuad Garuda. Pertama, peluang menit bermain. Meski lini belakang Sassuolo terbilang penuh, dengan total 7 bek tengah di dalam skuad, Itzes merupakan bek termahal yang dimiliki klub saat ini. Dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 8 juta euro, ia diharapkan tidak sekadar menjadi cadangan. Sebagai kapten timnas Indonesia, Itzes diproyeksikan mendapat peran inti, kemungkinan berduet dengan salah satu dari Tarik Muharemovic atau Sebastian Walukiewicz. Kedua, kesempatan mengasah kemampuan di liga berkualitas. Itzes telah membuktikan diri di Serie A musim lalu dengan menahan striker-striker top Liga Italia. Ia bahkan mencetak gol ke gawang Juventus dalam hasil imbang 2-2 saat membela Venezia pada Desember 2024. Bermain reguler di Serie A memberi kesempatan untuk terus mengasah teknik dan membaca permainan di level tertinggi, sesuatu yang tidak akan ia dapatkan jika tetap bertahan di Serie B bersama Venezia. Pengalaman ini akan berdampak positif pada kontribusinya di timnas Indonesia. Ketiga, pembelajaran langsung dari pelatih berpengalaman. Di Sassuolo, Itzes akan dilatih oleh Fabio Grosso, mantan bek kiri timnas Italia yang menjuarai Piala Dunia 2006. Grosso yang pernah membela Inter Milan dan Juventus, memiliki koleksi gelar bergengsi termasuk 2 Scudetto. Pengalaman dan wawasan Grosso sebagai juara dunia dinilai dapat menjadi modal berharga bagi Itzes, khususnya dalam mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi menit bermain yang memadai, persaingan di Liga Elit, serta bimbingan dari pelatih berkelas dunia, kepindahan Jay Itzes ke Sassuolo dipandang sebagai keuntungan strategis yang dapat memperkuat timnas Indonesia. Musim baru Eredivisie resmi dimulai akhir pekan ini, dan suasana kompetisi tertinggi sepak bola Belanda langsung memanas. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor, terlihat aktif memantau perkembangan pemainnya yang berlaga di sana. Pastoor hadir di Stadion Goffert untuk menyaksikan NEC Nijmegen menghadapi Excelsior. Laga ini menjadi sorotan karena di kubu NEC bermain bek kiri timnas Indonesia, Calvin Verdong. Pertandingan berakhir manis bagi NEC yang mencatat kemenangan telak 5-0 di laga pembuka. Hasil ini sempat membawa NEC memuncaki klasemen sementara dengan 3 poin dan selisih gol tertinggi. Namun posisi puncak itu hanya bertahan sehari. Keesokan harinya, PSV Eindhoven tampil gemilang dengan kemenangan 6-1 atas Sparta Rotterdam, menggeser NEC dari urutan teratas. Pada hari yang sama, Pastoor juga menyempatkan diri hadir di laga PEC Zwolle melawan FC Twente. Pertandingan ini menjadi kesempatan baginya untuk memantau 2 pemain keturunan Indonesia yang memperkuat kedua tim, Eliano Reinders dan Mes Hilger. Momen kunjungan ini turut dibagikan Pastoor melalui akun Instagram pribadinya. Aktivitas pemantauan pemain ini menjadi bagian dari persiapan timnas Indonesia menghadapi agenda padat di bulan-bulan mendatang. Pada September nanti, skuad Garuda dijadwalkan menjamu Lebanon dan Kuwait di Stadion Gelora Bung Tomo dalam 2 laga uji coba internasional. Pertandingan persahabatan tersebut akan menjadi pemanasan penting sebelum timnas melangkah ke babak keempat kualifikasi pada Oktober. Dalam waktu dekat, jajaran pelatih diperkirakan akan mengumumkan daftar pemain yang akan dipanggil untuk menghadapi 2 laga uji coba tersebut, termasuk para pemain yang kini berkarir di luar negeri. Timnas Indonesia menghadapi kemungkinan kehilangan Ole Romeni pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Penyerang Oxford United itu tengah menjalani pemulihan cedera yang dialaminya saat membela klubnya melawan Arema FC di Piala Presiden. Dalam laga tersebut, Romeni harus keluar lapangan setelah mengalami benturan keras di kaki dan kemudian menjalani operasi pada 17 Juli. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, mengonfirmasi bahwa kondisi sang striker belum membaik dan kemungkinan absen untuk waktu yang cukup lama. Absennya Romeni menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia. Pemain kelahiran Nijmegen, Belanda, itu telah mencetak 3 gol penting dalam 4 laga terakhir, masing-masing ke gawang Australia, Bahrain, dan Cina. Dengan postur 185 cm dan kemampuan bermain sebagai penyerang serbaguna, Romeni dikenal sebagai sosok kunci di lini depan skuad Garuda. Namun opsi pengganti mulai muncul. Pelatih sepak bola nasional Rasiman menilai ada 2 nama yang layak mengisi peran tersebut. Pertama, Ramadan Sananta, penyerang DPMM FC yang saat ini bermain di Malaysia Super League. Kedua, Jens Haven, striker muda Bali United yang tampil menonjol di ajang Piala AFF U23 dengan torehan 7 gol sekaligus menyabet gelar top scorer. Menurut Rasiman, keduanya punya potensi untuk diandalkan.
Raven dikenal memiliki naluri mencetak gol tinggi, sementara Sananta memiliki pengalaman bermain di level kompetisi senior yang bisa memberi keseimbangan di lini serang. Meski begitu, Rasiman mengakui bahwa mencari pengganti Romeni bukan perkara mudah, karena saat ini timnas Indonesia minim opsi striker murni.